warahmatullahi wabarakatuh. Malik Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istiqaqin wa til kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al hadi minadh dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa safat anhum wa innahumul ahwal. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Taklim Malapabo, para ustaz, para hujjaj dan guru-guru sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Semoga malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian kita, mengaji kitab Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah, yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan penjelasan dari maqalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafil khairat wa takasulu 'anil qiyami bil wajibat. Dalam makalah ini beliau berkata, termasuk tanda-tanda mengikuti hawa nafsu itu bergegas menuju ibadah-ibadah yang sunnah, menuju kebaikan-kebaikan yang sunnah, tapi malas kalau melaksanakan yang wajib-wajib. Ini ada kaitannya dengan makalah yang sebelumnya. Dalam makalah yang sebelumnya, tatkala kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik, sunnah sama wajib kan sama-sama baik, sunnah sama wajib sama-sama baik, maka pilihlah yang paling berat untuk hawa nafsu. Nah, termasuk mengikuti hawa nafsu itu kalau kita lebih memilih yang sunnah daripada yang wajib. Kita memilih yang sunnah dan meninggalkan yang wajib, ini mengikuti hawa nafsu. Yang sunnah itu misalnya ngurusin 17-an sunnah sampai begadang-begadang karena besoknya ada malam puncak panggung. Nah, gara-gara begadang subuhnya lewat, itu namanya milih yang sunnah. Walaupun sama-sama baik, buat masyarakat kan baik, sama-sama baik, tapi dia mengabaikan yang wajib. Nah, ini termasuk mengikuti hawa nafsu. Karenanya yang berat buat hawa nafsu itulah yang benar. Yang berat buat hawa nafsu itu apa? Yang berat buat hawa nafsu ya tidur jam 10:30 udahan, ntar subuh bangun, walaupun teman-temannya pada begadang, walaupun teman-temannya ya dicengin, diledekin, nah begitu aja pulang, ada ini aja, udah mau tidur aja, biarin. Itu berat, emang berat, bangun subuh kan berat dibanding begadang sampai 2:30 beresin panggung, contohnya begitu. Nah, itu termasuk yang mengikuti hawa nafsu. Yang berat untuk hawa nafsu itulah yang benar dan yang harus kita pilih. Nah, melanjutkan pembahasan ini, penjelasan ini, maka berkata syari di sini, qul musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala ba'dul ulama'i man kanat al-fadailu ahamma ilaihi min adail faraidi fa huwa makhdu'un. Berkata sebagian ulama, man kanat al-fadailu, barang siapa yang fadailul a'mal atau keutamaan-keutamaan amalan sunnah itu ahamma ilaihi, lebih penting untuknya, min adail faraidi, daripada melaksanakan kefarduan yang wajib-wajib, fa huwa makhdu'un, maka itu orang yang tertipu. Barang siapa yang melaksanakan amalan sunnah yang termasuk keutamaan-keutamaan fadailul a'mal, tapi dia melalaikan yang wajib, maka dia orang yang tertipu. Amalan-amalan sunnah, ziarah sunnah, saudara, ziarah itu sunnah, tapi ngaji nggak pernah. Nah, jangan ziarah aja kemana-mana ziarah ya, tapi dia ngaji, kalau suruh ngaji ogah ya, karena yang ngaji begini aja, malam Rebo kan orang pilihan semua ya. Iya, segini-segini aja udah. Coba kalau dikasih gratis ziarah Wali Songo, banyak nggak kira-kira yang ikut? Banyak, saya yakin. Desnos bawa temennya, orang gratis Wali Songo. Cuma kalau suruh ngaji yang wajib ya cuma segini-gini aja orangnya. Ntar kalau waktu jalan-jalan baru udah
Ya, padahal ziarah itu sunnah, yang ngaji wajib. Tapi lebih banyak orang yang milih yang sunnahnya aja, ngajinya orang pernah. Ini termasuk makhdu, termasuk orang yang tertipu. Wa qala Muhammad bin Abil Ward radhiyallahu anhu, halakun nasi fi hirfataini. Rusaknya manusia itu dalam dua perkara, dalam dua perbuatan. Istighalun binafilatin, sibuk dengan kesunatan, wa tadyi'u faridatin, dan melalaikan kewajiban, wa amalun bil jawarihi, dan mengamalkan amalan anggota badan, bila muwata'atil qalbi, tanpa memperhatikan atau meneliti hati, alaihi, atas amalan jawarih. Wa innama hurrimu al-wusula, dan hanyalah mereka dihalang al-wusula, terhalang, maksudnya dihalang itu terhalang al-wusula, sampai wusul bitadyi'ihim, karena mereka menyia-nyiakan atau menyia-nyiakannya mereka al-usulah, akan usul yang pokok-pokok. Innama hurrimal usul bitadyi'ihim al-usul, man tarokal usul la wajadal usul. Barang siapa yang mengabaikan yang pokok-pokok, maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Yang pokok-pokoknya diabaikan, nggak bakal sampai. Kewajiban-kewajiban diabaikan, nggak bakal sampai. Yang pokok itu kan sehat misalnya, sehat itu pokok, tapi dia mengabaikan yang sehat. Dia pengen jalan-jalan lagi aja nih, dia pengen jalan-jalan, tapi disediain semuanya sama dia. Pokoknya mobilnya udah disiapin, tune up pokoknya mobil, bannya diganti, semuanya oli juga baru, bengkel dah pokoknya. Tapi dianya sendiri lagi sakit, dianya sendiri lagi kecapean ngurusin mobil. Itu namanya melalaikan yang pokok kesehatan dia demi yang sunnah atau demi yang nafilah. Nah, yang seperti ini adalah orang-orang yang tertipu. Dalam perkataan tadi disebutkan rusaknya manusia itu sebab dua perbuatan. Pertama, dia sibuk dengan yang sunnah, lalai dengan yang wajib. Pertama. Yang kedua, dia sibuk giat dengan perbuatan atau amalan-amalan badan, tapi amalan-amalan badan itu tidak diikuti dengan meneliti hatinya. Sibuk aja sedekah, bedah rumah lah, sibuk aja dia nyantunin janda lah, sibuk, tapi amalan hatinya nggak diikuti, nggak disertakan di situ. Padahal dalam sedekah, dalam santunan, dalam bedah rumah itu harus ada keikhlasan, harus ada satu sikap kerendahan bahwa ini bukan saya yang sedekah, ini bukan saya yang bisa berbuat baik, tapi ini semua Allah yang nuntun. Nah, itu yang harus disertakan terus-menerus. Ini yang hubungannya dengan kesolehan sosial. Demikian juga dengan kesolehan individual. Sholat kita kan sholat pakai badan semuanya. Ya, orang ada BHS, ada pokok kan berarti pakai di badan itu. Badan semua, berdiri, ruku, i'tidal kan badan semua. Nah, tapi jangan kita lalai dengan hati. Maksudnya waktu sholat, ya bacaan-bacaan yang ada di badan kita. Maksudnya badan itu termasuk badan jawarih, termasuk jawarih itu mulut. Bacaan-bacaan mulut kita, waktu Rabbana lakal hamdu, ya hatinya Rabbana lakal hamdu juga. Waktu hati kita wajjahtu wajhiya, waktu lisan kita wajjahtu wajhiya, hatinya wajjahtu wajhiya juga. Aku hadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Benar-benar lagi ngadep kita. Jadi hati harus diikutin sholat juga. Ini harus sinkron. Manusia rusak gara-gara ini. Manusia rusak gara-gara memaksimalkan atau dandanin lah pokoknya, dicakep-cakepin amalan-amalan zohirnya, tapi lupa amalan batinnya. Itu kerusakan kedua, sebab kerusakan yang kedua. Sebab kerusakan yang pertama tadi, dia sibuk dengan yang sunnah, lupa sama yang wajib. Sibuk yang sunnah, banyaklah yang sunnah. Kita bangun atau ngajak orang sholat jamaah kan sunnah ya. Sunnah ngajak orang sholat jamaah, ngajak dari pintu-pintu. Assalamualaikum, sholat jamaah bang, assalamualaikum. Bukan di kampung kita, tapi di kampung orang. Ada nggak yang begitu? Namanya jamaah apa bang?
Di kampung orang lagi. Nah di kampungnya sendiri dia kagak pernah begitu. Boro-boro kampungnya, keluarganya aja kagak pernah diajak sholat jemaah. Ya bininya pakai tank top, anaknya pada bangor. Dia pergi kampung orang. Dia pergi kampung orang buat bangunin dan ngajak orang sholat jamaah. Assalamualaikum, sholat jamaah. Dia tinggal berapa hari biasanya? Hah? Yang alumni sini siapa? Ada nggak? Biasanya ada yang 40 hari, itu namanya furuj. Ya, furuj. Apa? Iya, furuj. Ya Ustaz. Iya. Kalau Ustaz Fatul kan khurujul mani. Keluar, dia lupa anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga dulu, diri dan keluarga kalian. Ini di kampung orang. Kampung orang itu sunnah. Ya, kampung sendiri aja. Lihat-lihat kalau keluarga udah kopenan, keluarga udah dijaga, kita ajak sholat jamaah baru orang lain. Jadi mulai dari keluarga dulu. Karena modelnya keluarga. Ini yang wajib-wajib dilalaikan. Tapi yang sunnah giat banget. Nah, hadirin sekalian, ini bukti bahwa sebenarnya sunnah-sunnah yang giat-giat itu, sunnah-sunnah yang kelihatannya keren-keren itu, kalau menurut pandangan orang keren, dilihat banyak orang dan kelihatannya manfaatnya banyak untuk orang banyak, tapi dia lupa dengan yang wajib, yang buat keluarga sendiri. Ini menunjukkan bahwa sunnah itu tidak bebas dari riya, tidak bebas dari pamer. Orang kalau ngurusin keluarga, ngajak sholat bininya, ngajak sholat anaknya, kira-kira ada yang mau ini nggak? Ada yang mau nilai nggak? Nggak ada. Keluarga doang yang tahu. Tapi kalau pergi ke masyarakat kan udah mulai dilihat sama orang tuh. Nah di situ tidak bebas dari riya, tidak bebas dari pamer. Nah dari situ maka hawa nafsu lebih demen kepada yang keluar itu, karena di situ ada riya. Karenanya jangan dikira bahwa hawa nafsu itu cuma ada pada maksiat. Hawa nafsu pada maksiat mah udah karuan dah. Hawa nafsu pada maksiat itu udah jelas terang gitu. Tapi kadangkala hawa nafsu ada juga dalam perbuatan-perbuatan baik. Hawa nafsu yang dimaksud tadi seperti pamer, ujub, itu hawa nafsu juga. Dan itu kadangkala bukan dalam maksiat, tapi dalam ibadah. Ngajak orang sholat jamaah kan ibadah. Di luar rumah, di pasar, di kantor, kalau ketemu orang hajar banget dia, senyum pokoknya. Gimana bang, apa kabar? Iya ini nih ngopi-ngopi, dia yang bayarin. Sama bininya malah ya, pelit banget. Kalau datang ke rumah, bawaannya ngomel mulu dah. Datang ke rumah marah-marah mulu. Tapi kalau keluar rumah, semuanya sama dia ditraktir, jadi ajir banget. Nah ini mengabaikan yang wajib, dia sibuk dengan yang sunnah. Yang seperti ini hawa nafsu juga. Yang seperti ini harus dihindarkan. Karena rusaknya manusia itu karena dua perkara tadi. Dia sibuk dengan yang sunnah, lalai dengan yang wajib. Satu, yang kedua, dia sibuk dengan amalan-amalan badan atau jawarih, yang mulut zikir, melantunkan zikiran, badannya sholat, puasa, atau badannya dia kerahkan buat masyarakat, tapi lupa amalan-amalan hati bahwa harus ikhlas, harus tawadhu, lupa. Itu rusaknya gara-gara dua hal itu. Wa qala al-Khawas radhiyallahu anhu inqata al-khalqu 'anil khalqi bi khoslatain. Berkata saya al-Khawas radhiyallahu anhu, inqata al-khalqu, terputus siapa al-khalqu, makhluk. Manusia itu bisa terputus anillahi, jauh dari Allah, bi khoslataini, sebab dua perbuatan atau dua sifat. Yahdahuma, yang pertama dari dua sifat itu yang menyebabkan seseorang tidak sampai kepada Allah, terputus. Pertama, annahum tolabun nawafila, sesungguhnya mereka khalq, manusia itu mencari yang sunnah-sunnah, wa dhayya'u al-faraidu, dan mereka melalaikan, menyia-nyiakan yang fardu. Wasaniyatu, dan yang kedua, annahum amilu, yang kedua bahwasannya mereka manusia itu
berbuat amalan bil zahiri, perbuatan-perbuatan zahir dengan zahirnya, dengan badannya, walam ya'khudhu anfusahum, tapi mereka tidak mengambil anfusahum, diri mereka, maksudnya jiwa-jiwa mereka, bisidqi, dengan kesungguhan, fiha, dalam a'mal, fiha, dalam perbuatan-perbuatan tadi, wan nushi laha, dan tidak mengambil jiwa-jiwa mereka bin nushi, ini matanya pada bisidqi, wan nushi laha, dan kesetiaan laha kepada amal. Wa wallahu, dan enggan siapa Allah Ta'ala, Allah enggan ayyakbala, menerima, min amilin, dari orang yang beramal, orang yang melakukan perbuatan, Allah enggan menerima amalan, satu perbuatan, illa bisidqi, kecuali dengan kesungguhan, kebenaran, wa isabatil haqqi, dan juga tepat dengan yang hak, sesuai dengan yang hak. Sidqun itu sesuai antara waqi', antara realitas kenyataan luar dengan yang dalam. Kalau saya bilang karpet ini merah, itu berarti sidqun. Jadi sesuai yang ada di luar dengan yang ada di pikiran saya, itu namanya sidqun. Nah, orang-orang ini melakukan perbuatan-perbuatan badan, amalan zahir, kelihatannya seperti mengorbankan semua tenaganya, mengerahkan semua tenaganya untuk masyarakat. Itu kan karena prihatin atau karena kasih sayang kepada masyarakat. Tapi hatinya sebenarnya bukan untuk sayang kepada masyarakat, tapi hatinya sebenarnya untuk kemasyhuran, untuk popularitas. Itu berarti tidak sinkron. Itu berarti mereka tidak menjadikan jiwanya itu sinkron atau sidqun tadi, benar sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya mah kayak ngopenin rakyat, kayak ngopenin warga. Tapi sebenarnya waktu dia ngopenin itu hatinya cuma pengen, nih gua belusuan, nih gua kasih ini santunan-santunan, nih gua perhatiin kemaslahatan orang banyak. Dia cuma pengen dilihat sama orang. Ini namanya tidak jujur antara zahir atau lahiriahnya dengan batinnya. Dan itu juga merupakan satu pengkhianatan, lawan dari an-nush tadi. Nushun itu artinya kesetiaan. Kalau disebut ad-dinu an-nasihatu, agama itu nasihat, maksudnya adalah kesetiaan. Itu berarti tidak setia, ingkar berarti. Ingkar, ya zahirnya kelihatan melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang seolah memperhatikan masyarakat, tapi batinnya sebenarnya dia cuma memperhatikan diri dia sendiri. Dia cuma memperhatikan kemasyhuran dan popularitas dia sendiri. Nah, yang seperti ini yang bisa merusak atau yang bisa membuat seseorang terputus dari Allah, gak bakal usul, gak bakal sampai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini saya balik. Yang kedua, tolabun nawafil wa dhayaul faraid. Dia selalu menuntut, mengejar-ngejar yang sunnah, tapi dia menyia-nyiakan yang wajib. Yang wajib di depan mata ada. Dulu pernah dia dalam satu masa dia sholatnya bolong-bolong. Ya emang dari masa bandelnya dia bolong-bolong sholatnya. Jarang, palingnya sholat Jumatan doang, atau sehari-hari yang ramai aja maghrib bareng sama bocah. Kalau maghrib kan biasanya bareng sama bocah ramai banget tuh. Nah, selebihnya nggak pernah sholat dia. Begitu dia hijrah begitu dia taubat, wah rajin banget sholat taraweh. Habis sholat taraweh sahur on the road. Habis sahur on the road, besok ada jadwal lagi takjil, ya takjil namanya, bagi-bagi takjil. Dia lupa sholat yang kemarin, yang waktu dia di masa lalu itu dia tinggal sholat, lupa, belum dikodoin sama dia. Padahal lebih bagus dia di rumah kemudian bayar tuh sholat. Kenapa kok dia nggak mau gitu?
karena nggak bisa viral kalau di rumah, nggak bisa buat posting. Ngapain sholat di depan ini, sholat di depan kamarnya sendiri kemudian diposting, kan nggak keren. Beda sama kalau bagiin takjil, beda kalau sahur on the road, bagiin sahur, kan beda, itu kelihatan keren. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu mengajak ya, orang untuk sampai kepada kerusakan sehingga tidak sampai kepada Allah, tidak usul kepada Allah. Caranya tadi sibuk dengan sunnah, menyia-nyiakan yang wajib, atau satu lagi dia mengabaikan amalan batin, antara batinnya dengan zahirnya ini tidak sinkron, artinya tidak jujur. Dia mengingkari batinnya, mengingkari batinnya, mengingkari amalan zahirnya. Amalan zahirnya kelihatannya sayang sama anak yatim, tapi batinnya sebenarnya bukan sayang sama anak yatim, tapi sayang sama diri sendiri, supaya diri sendiri dapat sanjungan. Nah, itu yang namanya tidak jujur. Tadi yang saya sebut, lam ya'khudhu anfusahum bis-sidqi. Ini yang membuat kebanyakan orang ya, enggak semuanya, kebanyakan orang ini rusak dengan dua perbuatan ini. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu, fa afdalu syai'in lil 'abdi ma'rifatuhu bi nafsihi. Maka sesuatu yang paling utama lil 'abdi untuk seorang hamba, ma'rifatuhu bi nafsihi, adalah pengenalannya si hamba terhadap dirinya sendiri. Wa wuqufuhu 'ala haddihi, dan juga berhentinya si hamba, berdirinya si hamba 'ala haddihi, atas batas dirinya sendiri. Wa ahkamuhu ala haddihi wa ahkamuhu, wa ihkamu juga bisa, wa ihkamuhu, dan juga menghukuminya sahamba li halatihi, kepada kondisinya sendiri, allati uqima fiha, yang uqima dia didirikan, dia ditetapkan, fiha di dalam halah, fiha dalam keadaan tersebut. Wabtida'uhu, dan permulaan atau awal dari seorang hamba bil amali, dengan perbuatan. Gimana mulainya? Itu bil amali bimaftarodo, dengan berbuat atau mengamalkan bimaftarodo, terhadap sesuatu yang fardu alaihi, atasnya, ba'da jitinabihi, setelah menjauhinya si hamba, lima nuhiya anhu, menjauhi sesuatu yang dilarang untuknya, bi ilmin, dengan ilmu, yudabbiruhu, yang dia renungkan akan ilmu itu, fi jami'i dzalika, dalam keseluruhan perbuatan tadi, wa wara'in, dan juga dengan sifat wira'i, yahjuzuhu, yang bisa mencegah sifat tadi akan si hamba, anil hawa, dari hawa nafsu, fi dzalika, dalam amal tadi, dalam perbuatan. Wala yastagilu, dan dia tidak sibuk bitolabi naflin, dengan mencari yang sunnah, hatta yafrogo, sehingga dia selesai, min fardin, dari yang wajib. Liannan nafla, karena sungguhnya sunnah, la yasihu, tidak sah itu sunnah, illa ba'da hauzis salamati, kecuali setelah mendapat keselamatan. Kama la yakhlusur ribhu, sebagaimana tidaklah selamat ar-ribhu, untung, litajiri, laba, litajiri, untuk penjual, illa ba'da hauzi ra'sil mali, kecuali setelah memperoleh modalnya. Ra'sil mal itu modal. Famata ta'adarat alaihi salamatu, maka kapan saja sulit atas si hamba as-salamatu, keselamatan, kana minal fadli ab'ada, walal ikhtiyari aqraba. Kana, maka ada si hamba, minal fadli, dari keutamaan itu, ab'ada, lebih jauh, walal ikhtiyari, dan kepada ketertipuan itu, aqraba, lebih dekat. Ini penjelasan atau uraian dari Syekh Abu Thalib Al-Makki. Jadi untuk kita ini yang paling utama, bukan yang bisa dipublish, bukan yang bisa diposting di media sosial, bukan itu yang paling utama. Yang paling utama buat kita itu mengenal diri kita, lalu kita berdiri sesuai dengan kadar kita, lalu kita menetapkan apa yang layak buat kita. Kita itu santri, maka yang paling pantas buat santri itu ngaji.
Maka ditetapkan dari situ kalau memang ya santri dan yang paling pantas buat santri itu ngaji, ya udah yang mempeng, yang rajin ngajinya, yang rajin ulang-ulangnya, takrirnya diulang-ulang. Jadi bukan sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit ditunjukin ke media sosial, bukan itu. Jadi mengenal diri, yang paling penting itu mengenal diri, kemudian berhenti atau berdiri sesuai dengan kadar, sesuai dengan tugas, sesuai dengan posisinya masing-masing. Gak usah ikut-ikutan orang. Kan sekarang yang lagi banyak itu ya itu tadi apa? FOMO ya namanya apa? FOMO ya? FOMO, iya ikut-ikutan. FOMO, orang pengen ini dia ikut posting ini. FOMO ikut-ikutan aja, padahal nggak tahu. Itu gara-gara nggak kenal siapa dirinya. Kalau kita kenal siapa diri kita, oh saya kan guru. Ya kalau guru paling nggak bikin RPP, atau kalau nggak bikin RPP ya besok kasih latihan. Latihannya yang kira-kira bisa dianalisa, mana anak yang harus dipegang atau ditangani biasa-biasa aja karena memang udah pintar, dan mana anak yang harus ditangani lebih. Itu menganalisa itu penting ya, guru begitu aja udah yang penting, karena kita tahu batas kita atau keadaan kita, makom istilah lain tuh, makom kita ya di situ udah. Nah caranya oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki di sini dijelaskan caranya, lakukan yang wajib-wajib. Melakukan wajib ini setelah menghindarkan yang haram-haram. Jadi yang dilarang itu hindar dulu. Menghindarkan larangan itu didahulukan. Baru setelah itu melaksanakan yang wajib. Menghindarkan larangan ini terutama larangan-larangan yang kadangkala bahkan seringkali dalam hati kita ini bergejolak. Apa larangan-larangan itu? Hubud dunia, cinta materi, atau cinta pujian, artinya ria, itu dihilangin dulu tuh. Ria, kemudian takabur, dihilangkan dulu semuanya. Setelah itu dihilangkan, nah sambil berjalan maka lakukan tugas sesuai dengan posisi kita. Posisi kita santri belajar, posisi kita guru yang ngajar ya kasih latihan, atau adakan pendekatan atau adakan bimbingan kepada murid-murid kita. Mengetahui kadar ini penting, dimulainya itu dengan menghilangkan atau menjauhkan larangan-larangan, terutama larangan-larangan yang sifatnya penyakit hati. Nah setelah itu melaksanakan kewajiban-kewajiban. Itu semuanya dengan ilmu, itu semuanya dengan pengetahuan, saudara. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan. Ini bedanya ibadah yang punya nilai dengan yang tidak punya nilai. Perbuatan yang punya nilai dengan tidak punya nilai. Ini pentingnya ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, nggak diterima semuanya ibadah. Orang baru masuk Islam, saudara. Kemudian dia masuk masjid, ingin sholat. Depannya dia ada orang Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar. Depannya ruku, dia ikut ruku. Begitu selesai tanya, tadi ngapain bang? Tahu dah, saya mau ngikutin aja. Namanya saya orang Islam baru, kagak sah sholatnya. Karena syarat sahnya sholat itu tahu kefarduan itu sholat, tahu bahwa yang dia laksanakan itu wajib. Ini ilmu itu penting. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau nggak ada ilmunya, cuma ikut-ikutan doang, nggak diterima. Bukan cuma ibadah, perbuatan-perbuatan seperti itu. Perbuatan-perbuatan yang tadi sebagai contoh terakhir kita, guru yang bikin RPP, kemudian manajemen kelas, dia analisa. Ngapain bang? Ngapain pak begitu pak? Ngikutin teman aja saya mah. Teman-teman begitu sih, masa saya nggak begitu, nanti kayak orang aneh. Ngikutin doang, nggak sah. Harus tahu bahwa ini wajib, ini penting, karena saya sebagai guru harus tahu itu. Maka ada sebutan sini bi ilmin yudabbiru, harus dengan ilmu, harus dengan pengetahuan. Nah selain itu juga wawaroin, harus dengan sifat wirai
Wirai ini bukan hanya menjauhkan yang haram dan syubhat, wirai ini bahkan membatasi yang halal. Yang halal aja dibatasin apa dia? Apalagi yang syubhat nggak mau dia. Yang haram jauh. Wirai ini warok orangnya. Wirai ini lebih hati-hati, bukan hanya sekedar menjauhkan yang haram dan syubhat, tapi dia membatasi yang halal. Yang halal dibatasi. Ini semua dia lakukan demi mengekang hawa nafsu. Ya, tadi ngajar, kemudian bikin soal, latihan, menganalisa kelas, kemudian memberikan pendekatan tertentu kepada murid, kepada siswa-siswa. Ini dia lakukan dengan sifat hati-hati, warok, dan juga dengan ilmu atau dengan pengetahuan bahwa itu adalah kewajiban dia sebagai guru. Ini dia lakukan dengan tadi sifat warok untuk menjauhkannya dari hawa nafsu. Ya, nafsu pengen dilihat kepala sekolah, nafsu pengen dilihat wali murid, itu dihilangkan semuanya. Ini satu pesan dari Syekh Abu Thalib Al-Makki. Yang kedua, hendaknya seorang hamba setelah tahu kadar dirinya, tahu apa yang seharusnya karena kadar atau makomnya dari situ, maka kewajibannya apa, larang-larangnya dijauhkan, lalu kewajibannya apa dilaksanakan. Yang kedua, jangan sibuk dengan yang sunnah kecuali kalau yang fardu atau yang wajibnya sudah selesai. Harus sudah selesai yang fardunya. Yang wajibnya harus sudah selesai. Nggak boleh yang wajibnya ini disia-siakan. Jadi sunnah mulai yang dilakukan, tapi wajibnya dia lupa. Sunnah mulai yang dilakukan tuh ketemu sama orang tua, pokoknya harus dengan muka yang girang. Ketemu sama wali murid harus dilayani. Oh iya Pak, Ibu. Tapi yang wajibnya dia lupa. Kagak pernah ngajar. Kelas jam kos mulu. Tapi kalau ketemu orang tua, oh iya Pak, jadi sekolah kita ini lagi menerapkan kurikulum merdeka. Lagi alhamdulillah kita udah dapat MBG, dan MBG itu makanan bergizi ya. BMG. BMKG. Wah, ngomong apa aja buat sama orang tua manis banget, tapi kagak pernah ngajar. Itu namanya yang sunnah mengalahkan yang wajib. Disia-siakan yang wajib, tapi yang sunnah dikejar-kejar. Nah, ini nggak boleh. Jadi harusnya bagaimana? Setelah tahu kadar kita atau makom kita itu siapa, harus melakukan apa, maka dahulukan yang wajib. Selanjutnya dahulukan yang wajib. Kalau yang wajib sudah selesai, sudah benar ngajarnya, udah bisa mengenal siswa dengan analisanya dan manajemen kelas tadi, baru bolehlah temuin orang tua dengan muka manis atau yang lain-lain. Itu semua harus ada prioritasnya, harus ada mana yang lebih dahulukan dan mana yang dibelakangkan. Nah, hadirin sekalian, ini analoginya, perumpamaan ini seperti modal dengan untung. Yang wajib-wajib itu modal, sedangkan yang sunnah-sunnah itu untung atau labanya. Jangan kita mengambil atau mengejar-ngejar untung sementara modalnya itu habis semuanya. Jangan. Yang fardu itu adalah modal, sedangkan sunnah itu hanya keuntungan atau laba dari modal dagang atau modal usaha kita itu. Orang yang tidak selamat atau yang mengkhawatirkan modalnya aja itu dalam keadaan yang mengkhawatirkan, tapi dia terus mengejar-ngejar untungnya, maka itu termasuk orang yang tertipu, orang yang jauh dari keutamaan. Ini tambahan dari Syekh Abu Thalib Al-Makki menjelaskan maqalah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qaidut ta'ati bi'ayanil awqati kai la yamna'uka anha wujudat taswifi
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.